إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menggerakkan kedua belah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, menuju ke rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, di dalam rangka untuk mempelajari syariat agama kita yang mulia ini, yaitu agama Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, baik ya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar fikih di bulan Ramadan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar fikih i'tikaf, dan kita telah menjelaskan pula tentang rukun-rukun daripada i'tikaf. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan mengenai pembatal i'tikaf, ya. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang, ya. Ada beberapa hal, ya, yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang, ya. Di antaranya adalah yang pertama, ya, membatal i'tikaf. Yang pertama adalah berniat untuk membatalkan i'tikaf. Berniat untuk membatalkan i'tikaf. Ketika seseorang berniat dan bertekad untuk membatalkan i'tikafnya di masjid, maka telah batal i'tikafnya. Maka telah batal apa? I'tikafnya. Pembatal i'tikaf yang kedua yaitu keluar dengan waktu yang lama tanpa ada keperluan, ya.
Para ulama menjelaskan ya, kondisi keluar dari masjid ya terbagi menjadi dua kategori ya, terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu keluar hanya sebagian dari tubuhnya. Kategori yang kedua keluar seluruh tubuhnya. Ya. Adapun keluar hanya sebagian dari tubuhnya, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beriktikaf di masjid. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan kepalanya ke jendela untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini tidaklah membatalkan iktikaf ya. Perkara ini ya tidak membatalkan iktikaf. Kondisi yang kedua yakni keluar seluruh tubuh. Keluar seluruh tubuh. Ya, pada permasalahan ini ya ini tentang dalam kondisi keluar seluruh tubuhnya ya. Keluar dalam kondisi ini ya dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, keluar dalam waktu yang lama dan tidak ada kebutuhan mendesak. Yang seperti ini maka para ulama sepakat bahwa iktikafnya batal. Terlebih lagi ya, ia dengan sengaja keluar ya untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf ya. Seperti menggauli istri ya, maka ini sangat jelas ya membatalkan iktikafnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Keluar yang selanjutnya adalah keluar karena ada keperluan yang mendesak ya. Di antara hal mendesak adalah mencari makanan misalnya ya. Seorang ya boleh keluar untuk membeli makanan atau pulang ke rumahnya untuk makan apabila ya pihak DKM masjid tidak menyediakan makanan, maka dia boleh untuk keluar ya ketika dia iktikaf di dalam masjid. Demikian pula halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang terpaksa keluar dari masjid untuk mengantar Sofiyah radhiyallahu anha ketika itu ya untuk pulang ke rumahnya. Keluarnya seluruh tubuh dari masjid yang seperti ini disepakati oleh para ulama sebagai keluar yang tidak membatalkan iktikaf. Keluar selanjutnya yaitu keluar dari masjid ketika iktikaf dalam kondisi ya seluruh badannya keluar, seluruh tubuhnya keluar. Ya. Keluar karena hajat yang tidak mendesak akan tetapi ada faidahnya. Ya. Yang termasuk dalam perkara ini seperti keluar untuk menziarahi teman yang sakit ya atau keluar untuk mengantar jenazah ya. Hal seperti ini sunnahnya tidak dilakukan ketika kita iktikaf di masjid ya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja lihajatin illa lima la budda minhu.
Yang disunahkan atas orang yang beriktikaf adalah tidak menjenguk orang yang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah, serta tidak menyentuh wanita, tidak bercampur dengannya, dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan. Yang termasuk dalam masalah ini pula adalah ketika keluar dari masjid ya untuk membangunkan istri untuk sholat malam. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengencangkan ikatan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Namun jika seseorang melakukan itu semua sementara ia beriktikaf, ya, maka hal tersebut tidak membatalkan iktikafnya. Maka hal tersebut tidak membatalkan iktikafnya. Hanya saja hendaknya ia menghindari hal-hal tersebut karena tujuan dari iktikaf adalah agar ia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai tentang adab-adab ketika iktikaf. Adab-adab ketika iktikaf. Di antara adab-adab iktikaf antara lain adalah yang pertama, orang yang beriktikaf ya, dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iktikaf adalah ibadah ya. Maka kita perlu untuk ikhlas di dalam beriktikaf. Seseorang perlu berusaha untuk tetap ikhlas di dalam menjalani ibadah iktikaf tersebut ya. Karena ini adalah ibadah yang berat dan membutuhkan perjuangan. Jangan sampai seseorang bermudah-mudahan dalam menganggap dirinya ikhlas ya. Sementara ikhlas itu sendiri merupakan perkara yang berat dan mudah berubah-berubah ya. Ketika itu Sufyan As-Tsauri rahimahullah pernah berkata, apa kata Imam Sufyan As-Tsauri? Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya. Tidak pernah ya aku berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagi diriku seperti memperbaiki niatku ya, karena niat itu selalu berubah-ubah. Kadang-kadang dia ikhlas ya, kadang-kadang dia ria ya, seperti itu. Maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin ketika melaksanakan ibadah iktikaf ya, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita menjalankan ya iktikaf tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Coba kita bayangkan ya, jika para salaf saja takut terhadap niat mereka, maka kita juga ya harus wajib waspada terhadapnya ya. Kita harus senantiasa ya berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal saleh kita agar keikhlasan kita tetap terjaga ya. Maka tidak perlu bagi kita untuk menyampaikan dan menggembor-gemborkan kepada orang lain bahwa kita hendak atau sedang beriktikaf ya. Adab ketika iktikaf selanjutnya adalah bahwasanya orang yang beriktikaf itu dia harus bertekad untuk mencari malam Lailatul Qadar.
ya. Dia harus bertekad, ya, bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena tujuan utama seorang hamba beriktikaf di masjid diantaranya ialah, ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya. Bahkan, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ittakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrul awal min Ramadan. Wa'takafna ma'ahu fa'atahu Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamak." Fa'takafa al-ashra al-awsat fa'takafna ma'ahu fa'atahu Jibrilu faqala innal ladzi tatlubu amamak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan dan kami pun beriktikaf bersamanya. Maka datanglah kepadanya Jibril dan berkata, sesungguhnya yang engkau cari di depanmu. Maka beliau beriktikaf di 10 malam kedua dan kami pun beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kepada Jibril dan berkata, sesungguhnya yang engkau cari di depanmu. Akhirnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf sebulan penuh hanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, ya, seorang dari awal iktikafnya harus bertekad kuat, harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut, ya, malam Lailatul Qadar, agar lebih bersemangat dan serius dalam menjalankan iktikaf, ya, sebab hal ini pula lah yang menjadi niat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam iktikaf, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Adab iktikaf yang selanjutnya adalah bahwasanya seseorang yang iktikaf seharusnya, ya, dia harus memutuskan hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Poin utama atau ruh dari iktikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah hakikat iktikaf. Inilah sebenarnya iktikaf, yaitu fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dari sini kita harus waspada terhadap media sosial yang bisa menyita banyak waktu kita, ya. Jangan sampai jasad kita berada di dalam masjid, akan tetapi kita fokus terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kita banyak sekali ya melihat ketika seseorang itu iktikaf di masjid, ya, sibuk, sangat sibuk sekali dengan apa? HP mereka, ya. Sibuk dengan HP mereka, ya. Sibuk dengan media sosial, ya. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, iktikaf yang dilakukan tersebut, ya, tidak fokus, ya, beribadah kepada Allah, melainkan, ya, mereka isi iktikaf tersebut dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sesungguhnya, ya, hal ini benar-benar bertentangan dari hakikat iktikaf, ya. Ini menjadi poin penting untuk diperhatikan agar selesai dari iktikaf kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri ketika telah bisa berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang beriktikaf, ya, harus dapat mengatur waktunya dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangan, ya, kebanyakan ngobrol. Ya, jangan kebanyakan ngobrol ketika iktikaf, ya. Udah gitu ngobrolinnya yang nggak ada manfaatnya, ya. Hendaknya ia berinteraksi, ngobrol seperlunya, ya.
agar tidak membuang banyak waktu yang sebenarnya dapat dimaksimalkan ya untuk beribadah dan berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Alangkah baiknya juga seseorang membuat target dalam iktikaf ya. Jadi kita harus punya target nih dalam iktikaf ya. Pokoknya saya iktikaf harus bisa hatam Quran berapa kali misalnya. Ya, pokoknya saya ketika iktikaf itu harus bisa ya qiyamul lail ya. Harus memperbanyak salat qiyamul lail misalnya. Pokoknya saya ketika iktikaf itu harus ya bisa apa? Bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya tentu memiliki kebosanan di dalam melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas. Maka seseorang bisa melakukan variasi dalam hal ini ya. Ia bisa memaksimalkan waktunya dengan membaca ayat-ayat Quran, membaca tafsirnya atau yang lainnya ya. Semua ini bisa membuat seseorang semakin mendekatkan diri dan fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adab iktikaf yang selanjutnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, doa yang sangat dianjurkan di dalam beriktikaf adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak doa tersebut ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, mencintai pengampunan, maka maafkanlah aku. Ya, terlebih lagi di sepertiga malam terakhir. Ya. Maka kita harus memperbanyak doa karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adab yang selanjutnya yaitu menyadarkan diri bahwasanya kita sedang beriktikaf. Seseorang ya ketika dia beriktikaf dia harus sadar ya bahwa dirinya sedang beriktikaf ya. Oleh karena itu ya sehingga ia bisa berhati-hati dengan lisan dan pandangannya ya. Begitu juga ia bisa berhati-hati terhadap media sosial yang sangatlah mudah diakses pada zaman sekarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kesempatan untuk kita bisa terus fokus di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika beriktikaf. Berbeda ya apabila kita berada di luar masjid ya. Banyak hal yang bisa kita lihat yang akhirnya apa? Yang akhirnya menjadikan kita jauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla atau bahkan menjatuhkan kita pada perbuatan apa? Maksiat dan dosa. Adapun ya ketika kita beriktikaf hal-hal berbau maksiat dan yang tidak bermanfaat lainnya tidak akan kita jumpai selama kita bisa menjaga diri dari media sosial yang ada di dalam genggaman kita. Maka jangan sampai kesempatan yang sangat-sangat berharga di dalam iktikaf ya tersebut terlewat begitu saja tanpa kita isi dengan amal saleh, tanpa kita isi dengan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan ibadah i'tikaf yang kita lakukan di masjid. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bersama
bahwasanya malam Lailatul Qadar tentunya merupakan malam yang dinantikan oleh setiap muslim, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan malam tersebut juga adalah malam yang dicari-cari oleh manusia terbaik di alam semesta ini, yaitu nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah beriktikaf sebulan penuh karena ingin mencari malam Lailatul Qadar. Begitu pula dengan para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut bersama Nabi untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka jadilah mencari malam Lailatul Qadar bagi kaum muslimin sebagai kegiatan tahunan. Begitu pula dengan iktikaf menjadi ritual tahunan di dalam rangka untuk mencari malam yang begitu mulia, malam yang penuh dengan keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hal ini sangatlah wajar karena malam Lailatul Qadar ini memiliki banyak sekali keutamaan sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan surat khusus di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu surat surat Al-Qadar, di mana surat ini khusus menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ini sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan banyak keutamaan. Oleh karenanya setiap muslim harus memiliki persiapan untuk menuju malam tersebut. Barang siapa yang tidak memperdulikan hal ini sehingga ia pun terhalang dari keutamaan Lailatul Qadar, maka dia adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatu khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah datang kepada kalian. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi darinya, sungguh ia telah terhalangi dari seluruh kebaikan, dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali orang-orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar maka tentu kita pasti akan berbicara tentang tafsir dari surat Al-Qadar. Oleh karenanya kita akan membahas tafsir dari surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Secara harfiah kita tentu akan bingung siapa atau apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, karena tidak ada keterangan langsung siapa atau apa hal tersebut. Maka
para ulama mempunyai beberapa tafsiran tentang domir huwa yang berartinya dia di dalam kalimat anzalnahu. Di dalam kalimat anzalnahu. Sebagian mengatakan ya bahwa domir tersebut tidak perlu dijelaskan ya. Karena meskipun tidak pernah disebutkan sebelumnya, kaum muslimin tahu ya bahwa yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang selalu ada di dalam hati-hati mereka. Sebagian ulama yang lain juga mengatakan ya bahwa domir tersebut maksudnya adalah Al-Qur'an karena kembali kepada surat sebelumnya yaitu surat Al-A'laq. Surat Al-Alaq yang bercerita tentang ya ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, inilah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di gua Hira. Maka seakan-akan domir huwa di dalam ayat pertama surat Al-Qadar ini ya mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan pada surat yang sebelumnya yaitu di dalam surat Al-Alaq. Hal ini juga didukung ya bahwa letak surat Al-Qadar berada di antara surat Al-Alaq dan Al-Bayyinah ya. Padahal jika kita perhatikan ya secara urutan seharusnya surat Al-Qadar terletak setelah surat Al-Bayyinah karena jumlah ayat di surah Al-Bayyin di surat Al-Bayyinah ya lebih banyak daripada surat Al-Qadar. Akan tetapi ya surat Al-Qadar diletakkan setelah surat Al-Alaq untuk mengisyaratkan hal tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa malam tersebut dinamakan dengan malam Al-Qadar? Ya. Dijelaskan oleh para ulama ya. Ada 3 makna ya yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama adalah Al-Qadar disebut Asy-Syaraf yang berarti mulia. Artinya apa? Artinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Bahkan kemuliaan yang dimilikinya sangatlah banyak. Di antara kemuliaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut juga dipilih untuk diturunkannya Al-Quran. Ketaatan di malam tersebut mudah diterima ya. Seorang hamba yang beribadah di malam tersebut menjadi hamba yang mulia dan masih banyak keutamaan di malam Lailatul Qadar lainnya. Ya, maka sangatlah jelas malam Lailatul Qadar disebut juga malam yang mulia. Makna yang kedua Al-Qadru ya yang memiliki makna takdir, Hal ini dikarenakan apa? Ya, karena setiap malam Lailatul Qadar Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir sanawi, yakni
takdir tahunan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla isyaratkan di dalam surat Ad-Dukhan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dimaksud dengan takdir tahunan? Ya, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla mengambil sebagian data dari Lauhul Mahfuz, yang di sana telah tercatat seluruh takdir sampai hari kiamat sebelum Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Untuk kemudian diberitahu kepada para malaikat tentang apa saja, ya, yang akan terjadi sejak malam Lailatul Qadar tersebut sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Isi Lauhul Mahfuz tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada sebagian malaikat, ya, kepada sebagian malaikatnya, dan terkadang Allah juga memberitahu kepada sebagian nabinya, ya. Dan tentunya ada hikmah ketika Allah menghendaki demikian. Intinya Allah memuliakan malam tersebut sehingga Allah Azza wa Jalla mengabarkan para malaikat tentang apa yang akan terjadi, ya, selama setahun ke depan. Makna yang ketiga yaitu al-qadar, artinya ad-dayyiq atau ad-dhiq, yang bermakna sempit. Yang bermakna sempit. Hal ini, ya, sering disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kata qadara, ya, di dalam ayat tersebut, ya, di dalam surah Al-Fajr ayat 16 bermakna sempit, ya, bermakna sempit. Contoh lain di dalam Al-Qur'an, ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyempitkannya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Contoh lain juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapakan sesudah kesempitan, ya. Di dalam kata waman qudira alaihi rizquhu, ya, dan orang yang disempitkan rizkinya, ya, di dalam kata qudira artinya apa? Disempitkan rizkinya, ya, disempitkan, artinya disempitkan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Ya, apa kata Allah? Apa
kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika ia pergi di dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, ini artinya menyulitkannya. Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam kata allan naqdira maksudnya apa? Ya, bahwa kami, artinya bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ya. Ya, di dalam kata allan naqdira alaihi, ya, artinya kami tidak akan mempersempitnya. Ya, ini kami tidak akan menyulitkannya, ya. Maka ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, secara bahasa al-qadar juga berarti ya memiliki makna sempit. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit? Disebutkan oleh para ulama ya, bahwa hal tersebut dikarenakan banyak malaikat yang turun di malam tersebut sehingga terasa sesak dan sempit. Karena saking banyak malaikat yang yang turun pada malam tersebut, sehingga terasa sesak, terasa sempit ya. Maka inilah makna dari Lailatul Qadar. Para ulama ya berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat pertama di dalam surah Al-Qadar, di dalam surat Al-Qadar ini ya. Ada dua pendapat yang masyhur, yang terkenal di kalangan para salaf ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat Ibnu Abbas ya, bahwa maksudnya adalah kami, Allah Azza wa Jalla, menurunkan Al-Qur'an yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara menyeluruh. Itu pendapat yang pertama ya dari para ulama tentang tafsiran ayat yang pertama di dalam surat Al-Qadar. Adapun pendapat yang kedua ya mengatakan bahwasanya ya malam Lailatul Qadar adalah awal turunnya Al-Qur'an. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in ya. Kedua pendapat ini tidaklah bertentangan. Kedua pendapat ini tidaklah bertentangan ya. Kenapa? Karena keduanya itu menyimpulkan bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bacakan kembali surat Al-Qadar ayat yang kedua. Kita lanjutkan pembacaan surat Al-Qadar, kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Ungkapan di dalam ayat yang kedua ini ya merupakan metode di dalam bahasa Arab ya. Yakni mengagungkan sesuatu dengan pertanyaan, dan hal ini dipahami oleh bangsa Arab. Allah Azza wa Jalla menggunakan metode ini karena Al-Qur'an turun menggunakan bahasa Arab ya. Dan Allah Azza wa Jalla juga menggunakan metode ini dalam ayat yang lain ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Surat Al-Infitar ayat 17 sampai 18. Contoh lain seperti firman Allah Azza wa Jalla, al-haqqah wa mal haqqah wa ma adraka mal haqqah.
Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. Ini ya adalah salah satu metode di dalam bahasa Arab untuk mengagungkan sesuatu. Dan hal ini juga Allah terapkan dalam mengagungkan Lailatul Qadar, ya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ungkapan ini menunjukkan ya bahwa malam tersebut memiliki keagungan yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian ya Allah Azza wa Jalla menjelaskan keistimewaan malam tersebut. Keutamaan yang pertama telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu Allah pilih malam tersebut sebagai malam untuk turunnya Al-Qur'an. Al-Quran selalu berkaitan dengan yang spesial dan yang terbaik, ya. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dan perkataan yang terbaik adalah firman Allah Azza wa Jalla. Al-Quran juga turun melalui malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran juga turun kepada Nabi yang terbaik, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga turun di bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran juga turun di kota terbaik, yaitu Mekah. Ya. Kemudian Al-Quran diturunkan di malam hari, maka jadilah malam tersebut menjadi malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan yang selanjutnya tentang malam Lailatul Qadar, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah siapa saja yang beramal pada malam tersebut, maka amalan pada malam itu lebih baik daripada beramal dengan amalan tersebut selama 1000 bulan. Ya, atau selama 83 tahun lamanya, ya. Hal ini merupakan bentuk apa? Bentuk optimalisasi umur yang sangat luar biasa, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, bahwa umur manusia, umur kita hidup di dunia ini sangatlah pendek. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku di antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melebihi daripada itu. Maka ya, keutamaan malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani walaupun ya umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit jika dibandingkan dengan umur umat terdahulu yang mencapai ratusan bahkan ribuan tahun, ya. Akan tetapi amalan-amalannya dilipat gandakan, ya. Salah satunya dengan adanya malam Lailatul Qadar, ya. Dengan begitu
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bersaing dengan umat-umat yang lainnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Inilah, ya, cara agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jika seseorang beramal pada malam Lailatul Qadar, maka ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu setara dengan berapa tahun, ya? 83 tahun 4 bulan, ya. Jika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka amalannya kurang lebih setara dengan beramal selama 830 tahun. Masya Allah, bayangkan, ya. Ya, tentunya, ya, ini adalah keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentu saja hal tersebut merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat agung kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah, ya, sebagaimana di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat sampai 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, ya. Kata tanazzalu, ya, di dalam ayat yang keempat di dalam surat Al-Qadar, ya, berarti, ya, ayat di atas menjelaskan, ya, berarti malaikat turun secara terus-menerus, ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa malaikat Jibril pun juga turun pada malam tersebut, ya, untuk menyaksikan bagaimana agungnya malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa, ya, ketika itu malaikat turun ke bumi untuk membawa keselamatan. Hal ini karena seringkali malaikat turun dengan membawa azab. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan mundarin." Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Demikian pula Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat yang membawa azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22. Yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata hijran mahjura. Jadi, ya, di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya, bahwa malaikat turun tidak untuk menurunkan azab, melainkan untuk membawa apa? Membawa keselamatan. Disebutkan juga oleh para ahli tafsir bahwa maksud ayat ini adalah malaikat turun dan berjalan-jalan mencari orang yang sedang beribadah pada malam tersebut. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka meskipun mereka tidak mendengar. Demikianlah kebiasaan para malaikat.
yang kebiasaan itu mereka lanjutkan sampai tatkala manusia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd, ya, Allah Azza wa Jalla jelaskan, ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, ya. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maka, ya, sungguh kebahagiaan untuk orang-orang yang malaikat mengucapkan keselamatan bagi mereka pada malam tersebut, sementara mereka dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sungguh celaka pada malam tersebut orang-orang yang hanya bermain-main, bermaksiat, melakukan banyak dosa, melakukan perkara-perkara yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sungguh, sungguh, ya, mereka telah merugi, ya, sangat-sangat merugi sekali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini, ya, bahwa malam tersebut penuh dengan keselamatan hingga terbitnya fajar. Terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama, ya, di dalam menafsirkan kata hingga dalam ayat tersebut, ya. Maksudnya keselamatan hingga terbitnya fajar, ya. Para ulama terjadi perbedaan pendapat di dalam menjelaskan atau menafsirkan makna hingga tersebut. Mayoritas ulama, ya, menjelaskan bahwa maksudnya adalah malam Lailatul Qadar berakhir hingga terbitnya fajar atau azan subuh. Hal ini merupakan zahir yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Karena, ya, malam dimulai dari tenggelamnya matahari, ya, sampai terbitnya fajar. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa hingga, di situ kata hingga di dalam ayat tersebut menunjukkan ujung dari bagian tersebut. Sehingga salat subuh yang merupakan, ya, ujung dari waktu fajar masih termasuk bagian dari malam Lailatul Qadar. Dari pendapat ini, ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal ini merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla agar seseorang tetap tidak lalai dengan waktu salat subuh di malam Lailatul Qadar. Karena, ya, di waktu tersebut masih terdapat keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh sebagian ulama, ya, bahwa ini adalah hikmah, ya, mengapa sinar matahari yang terbit di keesokan harinya tidak terlalu kuat, tidak seperti hari-hari selainnya, ya. Hal ini karena tertutupi oleh sayap-sayap malaikat, ya, yang sedang kembali ke langit. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikiannya, ya, ini adalah tafsir, ya, dari surat Al-Qadar, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan apa saja, ya, yang terdapat di malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin sampai sini pembahasan atau kajian kita yang kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Insya Allah, ya,
kita akan lanjutkan kajian atau pembahasan ya pada pertemuan berikutnya. Kita masih membahas tentang Lailatul Qadar ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian atau pembahasan di kesempatan kali ini. Jika ada di antara para jamaah yang ingin bertanya ya tentang seputar kajian yang kita bahas tadi ya, silahkan bertanya. Apabila saya bisa jawab, saya jawab. Apabila saya tidak bisa jawab, eh, maka saya katakan wallahu a'lam bishawab. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.